Oke teman-teman, jumpa kembali dengan Fred Channel. Ya, saya ada di kebun tanaman hias saya. Seperti teman-teman lihat, ya, saya sedang berurusan ya dengan tanaman kalatea saya. Ya, inilah saudara, kalau kita menjadi petani tanaman hias, pecinta tanaman hias, setiap saat kita harus memonitor pertumbuhan tanaman tersebut ya. Jangan sampai ya diserang oleh hama atau pertumbuhannya terhambat karena keadaan tanahnya ya tidak menunjang lagi untuk pertumbuhannya. Dalam arti kata perlu ada pergantian tanah dan sebagainya. Karena itu setiap saat kita harus mengontrol pertumbuhan tanaman. Ya, ini bagus sekali teman-teman lihat, ini salah satu jenis kalatea yang harganya cukup mahal ya. Ini tadinya sedikit saja saya punya, sekarang saya sudah berbanyak seperti ini ya. Sudah punya anakan banyak, dan pekerjaan setiap hari yang saya lakukan adalah bagaimana untuk memperbanyak tanaman ini. Tanaman ini perlu diperbanyak ya. Diperbanyak lagi pemisahan anakan-anakan yang ada ya. Ini teman-teman lihat, ini sudah ada 4-5 anakan yang ada perlu saya pisahkan. Iya, oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi lagi dengan teman-teman semua, yaitu berbicara tentang tanaman Vioses ya. Tanaman Vioses, teman-teman, tanaman Vioses ini merupakan tanaman yang cukup menarik ya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua tanaman Vioses yang saya punya ya. Ini ya, teman-teman lihat, ini sudah mulai berbunga ya. Ini umurnya sekitar 3-4 bulan ya. Seperti ini keadaannya ya, sudah berbunga. Ada bunga yang berwarna merah tua, kemudian ada yang biru jingga ya, jingga. Kemudian ada yang berwarna pink ya, seperti ini. Kemudian ada yang berwarna biru laut, biru muda ya. Ini oke teman-teman, kalau kita perhatikan, ini Vioses ini tanaman yang cukup menarik sekali ya. Kalau dia berbunganya lebat, akan indah sekali untuk dipandang ya. Seperti teman-teman lihat sini, cantik sekali. Wah iya, jadi bunga itu akan keluar dari ketiak-ketiak daun dengan tangkai bunga yang panjang ya. Seperti teman-teman lihat sini ya, itu seperti ini ya. Ya, kadang-kadang juga tanaman Vioses ini membentuk anakan-anakan ya. Anakan-anakan seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, ini anakannya udah banyak ya. Ini perlu adakan pemisahan lagi ya. Ini sudah banyak anakan, saya perlu lakukan pemisahan lagi seperti ini. Ini anakan juga banyak ya. Nah ini ya, jadi tidak sulit memperbanyak tanaman Vioses. Kita bisa tanam daunnya seperti yang sudah saya bicarakan pada beberapa konten yang lalu ya. Kemudian juga dengan pemisahan anakan-anakan yang ada ini. Nah, ini sudah waktunya untuk pemisahan ya. Jadi tanaman ini indah sekali ya. Dan apa yang dibutuhkan oleh tanaman ini untuk bisa berbunga ya, yaitu dia membutuhkan sinar matahari yang tidak langsung ya. Jelas membutuhkan sinar matahari yang tidak langsung, sehingga akan mendorong pertumbuhan bunga. Kalau kita taruh tempat yang tidak ada sinar matahari, maka pembungaannya itu akan lambat sekali ya. Jadi ini agak sulit juga kita untuk menentukan sinar matahari yang berapa persen yang harus bisa kena tanaman ini. Yang jelas bahwa jangan kena sinar matahari langsung. Kemudian yang berikut, tanahnya itu jangan terlalu lembab ya. Tanahnya seperti ini teman-teman. Kalau tanahnya terlalu lembab, saya akan tunjukkan kepada teman-teman akan terjadi seperti ini ya. Ini ada tanaman yang karena tanahnya lembab ya, dia akan mati ya. Ini juga pertumbuhannya nggak bagus, ini karena kelembapan tanah yang tinggi, saya harus ganti. Ini juga tadinya tumbuhnya bagus, tapi karena tanahnya sudah agak padat dan kelembapan tinggi, dia akan tumbuh terhambat ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi
Vioses yang kita inginkan, Pak, di dalam budidaya tanaman Vioses adalah menghasilkan bunga yang banyak dan menyebar pada seluruh bagian tanaman. Itu yang kita inginkan ya. Ini sudah keluar bunga, sebentar lagi akan muncul yang lain-lain lagi, bunga-bunga yang lain dari ketiak-ketiak daun di sini ya. Jadi kita harapkan seperti inilah tanaman Vioses yang harus kita hasilkan ya. Nah, kemudian media teman-teman semua, media itu cukup cukup mengikat air, dalam arti kata bahwa media itu jangan sampai terlalu banyak air di dalam tanah, dalam arti kata kadar air dalam tanah itu terlalu tinggi sehingga menghambat pernafasan akar. Itu kita harapkan jangan terjadi seperti itu, karena ini campuran media ini penting sekali. Kemudian media juga jangan terlalu kering, itu perlu diperhatikan ya. Jadi media ini sangat-sangat penting. Pertama media, yang kedua penempatannya dia itu harus tepat gitu ya, penempatan, kemudian perawatan ya, kemudian juga memangkas bagian-bagian daun yang sudah tua yang tidak ada manfaatnya. Ini juga saya harus pangkas seperti ini teman-teman. Ini daun-daun tua, ini perlu saya pangkas ya. Nah, kadang-kadang teman-teman, tanaman Vioses ini dia tiba-tiba dia layu, dan seperti ini dia layu dari pangkal tanaman ya, di pangkal tanaman, kemudian dia mati. Nah, itu penyebabnya adalah karena jamur. Kita bisa periksa lagi di dalam tanah itu pasti ada jamur-jamur yang berwarna putih yang mengakibatkan tanaman itu tiba-tiba mati, daun-daunnya menjadi layu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan di dalam budidaya tanaman Vioses, sehingga akan menghasilkan tanaman Vioses yang pertumbuhannya bagus ya, pertumbuhan vegetatifnya bagus, dan yang paling penting di sini adalah bisa menghasilkan bunga-bunga yang banyak ya. Itu yang kita kehendaki. Apapun juga di dalam budidaya tanaman, yang kita inginkan di sini adalah pertumbuhannya bagus, indah, dengan struktur pertanaman yang bagus, struktur pertumbuhan yang bagus, kemudian menampilkan keindahan ya, yang sedap dipandang mata. Itu saja sedikit informasi dari saya tentang tanaman Vioses. Mudah-mudahan ada manfaat untuk teman-teman semua para pecinta tanaman hias. Sampai jumpa pada informasi berikutnya melalui channel Bahai.